Gusti Allah. Mana dalile kok bisa mengarah ke sana? Karena kullu man 'alaiha fan, semua yang di atasnya pasti akan fana. Kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali satu zat Allah Subhanahu wa taala wahdah. Termasuk bukan hanya menungso, bangsa jin, kewan, bukan hanya itu saja, tapi malaikat-malaikat pun masuk kategori kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngemeng-ngemeng, rasa-rasanya pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum pandemi. Setelah makhluk Allah Subhanahu wa taala kabeh mati, merasakan dha'iqatul maut, ada beberapa malaikat yang tersisa. Kira-kira berapakah malaikat yang tersisa? Pada ujungnya juga akan mati kabeh. Ada berapa Bapak Ibu? Pernah dengar ceritanya? Pernah. Sebelum pandemi saya sampaikan, seingat saya. Hei malakul maut, malaikat pencabut nyawa, apakah sudah mati kabeh makhluk-makhlukku? Enggih Gusti. Tinggal beberapa malaikat. Siapa malaikat yang masih hidup? Jibril, Mikail, Israfil, saya, Israel, dan 8 malaikat yang menyanggah junjung arsy Gusti Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Al-Haqqah. Bukankah engkau tahu kullu nafsin dha'iqatul maut? Kalimat ini disampaikan oleh Allah kepada malakul maut, malaikat Israel. Akhirnya siap Gusti, malaikat Jibril dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat Mikail, malaikat Israfil, termasuk 8 malaikat penyanggah arsy Allah. Lapor, wahai malakul maut, ya Gusti, apakah sudah habis semua makhlukku? Mati kabeh? Sudah. Adakah yang tersisa? Illa ana, kecuali saya sendiri. Masih ingat sampai sini? Gak nampak-nampaknya lupa. Alhamdulillah sekarang lupa, dulu nggak tahu podo wae. Oke, tinggal aku Gusti. Bukankah engkau masih ingat kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut? Akhirnya ia berdiri di antara surga dan antara neraka. Siapa? Malaikat Israel, dan mencabut nyawanya sendiri. Baru mencabut satu cabutan, belum selesai. Ternyata ia soha soyhatan syadidah, kata Nabi SAW, yang jerit senjerit-jeritnya. Saya ulangi lagi, malaikat Israel merasa kesakitan yang luar biasa. Sampai Rasul berkata, andaikan makhluk Allah dari kalangan malaikat maupun apalagi menungso dengar suara jeritan sakaratul mautnya malakul maut itu sendiri, lama tu ajma'in, mati kabeh. Disitulah di tengah-tengah proses sakaratul maut ia bersumpah, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, melalui kemuliaan dan keagunganmu ya Rabb, jika tahu sakaratul maut begitu pahit dan menyakitkan seperti ini, la asfaqtu 'alal mu'min, aku akan lebih lembut lagi setiap kali mencabut nyawa orang mukmin. Ya salam. Lanjut atau tidak Bapak Ibu? Ini melototin saya mati ini buang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Pelajaran yang pertama dari ayat ini ada 4 pelajaran. Pelajaran pertama adalah setiap yang berjiwa merasakan kematian. Mirip dengan nasihatnya malaikat Jibril alaihissalam ketika menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah semaumu, terserah jenengan. Nasihat buat kita, sesukamu hai mufti, sesukamu hai jamaah Masjid Jamil Hidayah, karepmu urip kaya apa karepmu. Tapi eling fa innaka mayyitun, tapi ingat hai Nabi Muhammad, engkau bakal mati. Itu nasihat lebih utamanya buat kita, hai umat Muhammad, engkau bakal mati, eling itu. Yang kedua,
ahbib man ahbabta atau ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah wahai Nabi Muhammad siapapun yang kamu ingin cintai ning donya ini, terserah, tapi eling pasti kamu akan berpisah dengannya. Yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka mujza atau majziyun bihi. Lakukan apapun hai Nabi Muhammad, termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW, akan tapi ingat sesungguhnya engkau bakal dibalas. Itu nasihat memperkuat kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan hanya kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja juga merasakan kematian. Meskipun sebagian sahabat tidak percaya kalau Nabi wafat saat itu. Seperti siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada beberapa sahabat saking cintanya yang luar biasa over menutupi saat itu akal sehatnya bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang bakal mati pokoknya. Sampai akhirnya keliling-keliling ke kota Madinah, ke ganggang sambil bawa pedang. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad wafat, siap aku penggal kepalanya. Kira-kira siapa yang pernah seperti itu? Umar bin Khattab. Itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala saat sakaratul mautnya Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin, wahai Aisyah, tolong ya jasadku nanti kalau sudah wafat, tolong wafatkan, kuburkan, pendem, kuburkan, makamkan jasadku di samping Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Siti Aisyah. Kenapa gak nangis? Cita-cita Siti Aisyah juga sama, pengen tabarukan di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, karena tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik berkubur bersandingan dengan orang soleh, itu kecipratan kesolehannya, Pak. Dan itu hadis itu banyak sekali tentang itu. Makanya ngejar di samping Rasul. Tapi karena tahu betul, siapa yang tidak tahu hati cintanya Sayyidina Umar itu over luar biasa kepada Nabi Muhammad, akhirnya ngalah. Ya salam. Setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan apakah tidak ingin dimakamkan di samping Rasul? Pengen. Sopo sih nggak pengen? Semuanya pengen. Tapi kalau nuruti hawa nafsu, nanti pengen Sayyidina Ali, pengen penuh di situ. Akhirnya dikalahkan egonya Sayyidina Utsman bin Affan untuk kemaslahatan makam Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menstempel udah dipotong di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Manggut-manggut tanggap lebar kesuwen. Pelajaran pertama adalah perbanyak eling kematian juga. Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Ansor, riwayatnya Ibnu Majah dengan sanad Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin yang paling utama iku kepiye ya Rasulullah? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlake, itu yang paling afdal. Lanjut lagi, wa ayyul mu'minina al-aqyas, mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Dijawab Rasul dengan dua jawaban, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra. Pertama, orang yang paling banyak, paling sering eling mati, bahas mati. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, yang paling bagus persiapane bekale setelah kematian, untuk setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah yang paling cerdas, sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang lain Rasul juga menasihati bunda ayah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah eleng terus pemutus kenikmatan. Apa itu hadimul ladzat ya Rasulullah? Kematian. Manfaatnya apa? Pertama, panjenengan sering eling mati. Paling tidak para alim ulama berkata bisa ngerem maksiat, menjadikan panjenengan tambah soleh.
Pengen maksiat, eling mati. Mati kan pasti datang kapanpun dan bisa mendadak. Kuatir mati tepat dalam keadaan maksiat, orang jadi maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yumhisu atau yumahisu dunub. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tekstual hadis menyampaikan bisa menghapus dosa, wa yuzhidu fid dunya, menumbuhkan rasa atau sifat zuhud kepada dunya. Lalu hikmahnya lagi apa? Sering eling mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam asar hadis dengan sanad Sayyidina Anas bin Malik dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya seperti ini. Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asy syuhada'i ahadun? Apakah ada seseorang yang bakal dikumpulkan satu komunitas dengan para syuhada? Apakah ada walaupun mati ini orang syahid? Oh no, naam ada. Sinten Gusti? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yadhkuru al mauta fil yaumi wal lailah ishrina marratan, yaitu orang yang suka eling mati, imut-imut mati, bahas mati 20 kali dalam satu hari, satu malam. Yang paling masyhur ini bukan hadis marfu, tapi hadis mauquf, hadis asar yang muncul dari fatwa Sayyidina Anas bin Malik maupun Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Di sini tidak ada, tapi di kitab akidah seperti kitab At-Tadhkirah karangan Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Fawra Al-Qurtubi ada. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini hikmah atau pelajaran yang kedua. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah panjenengan, pahala-pahala panjenengan, ganjaran panjenengan bakal disempurnakan sesempurna-sempurnanya. Apa kesimpulannya? Bahwa mati kita di dunia itu bukan berarti akhir daripada segala-galanya. Bukan pula seseorang yang meninggal diistilahkan pulang menuju tempat istirahatnya, tempat kedamaiannya. Tidak, tapi itu adalah gerbang pertama untuk kehidupan akhirat. Pintu pertama adalah kematian. Itu yang pelajaran kedua. Jika ada yang bertanya, Ustadz, kalimat Al-Quran kok tuwaffawna, disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Di hari kiamat, yaumul qiyam, disebut qiyam karena pasti akan tegak, pasti akan terjadi. Kemudian yaumul ba'as, nama lainnya juga yaumul qiyamah. Kenapa? Karena bangkit dari kubur. Loh, apakah bagaimana dengan menyikapi adab-adab maupun nikmat yang di alam barzah? Kan sudah dibayar oleh Allah. Di sini kok kalimatnya harus yaumul qiyamah? Maka jawaban para alim ulama seperti Imam As-Sa'di, Imam At-Tantawi, kemudian Imam Az-Zamkhsyari dalam tafsir-tafsirnya, bahwa jika ada istilah dan hadis bahwa di alam kubur raudhah min riyadil jannah, di alam kubur hufrah min hufarin nar, ada istilah kebun surga, juga jurang neraka, di antara jurang neraka, itu maksudnya betul, tetap ganjaran hukuman sudah ada di alam kubur. Tapi yang dimaksud di sini adalah tuwaffawna, adalah taufiyah kamilah, balasan yang sempurna tanpa ada kekurangan. Adapun yang di alam barzah balasan, tapi hanya ba'dul jaza, sebagian balasan. Bahkan ditarik kembali lagi, ning donya juga sudah ada balasan. Balasan baik juga sudah muncul di dunia, balasan buruk juga sudah ada di dunia, tapi bukan taufiyah yang di sini tuwaffawna, belum. Itu hanya bagian daripada balasan, tidak sempurna. Kira-kira bisa dipahami maksud saya? Oke, mangguk-mangguk lebar. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Selain daripada itu apa?
ternyata mohon izin ada pembahasan Imam Al-Qurtubi, barangkali manfaat di sini. Pembahasan yang pertama adalah, saya loncat-loncatlah ke Shwen. Pembahasan yang ketiga langsung, ke pertama dan kedua tentang qiraat sab'ah soalnya, tentang bacaan. Bahwa kematian memiliki sebab-sebab dan tondo-tondo, kata Imam Al-Qurtubi. Dan di antara tanda-tanda kematian orang mukmin yang husnul khotimah itu ditandai araqul jabini, keringetan, keluar keringat daripada jidatnya. Sebagaimana Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dalam sunannya, nomor hadisnya 1829, hadis Buraidah. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-mu'minu, seorang mukmin, yamutu, matine ditandai bi'araqil jabin, keluar keringat pada jidatnya. Masya Allah. Kalau ada di antara kerabat panjenengan, kiai panjenengan, dan mudah-mudahan panjenengan termasuk yang ngomong, matine keluar keringat tetesan dari balik jidatnya, batu'e, tondo-tondo jelas husnul khotimah. Orang yang tahu ilmunya, udah senyum saja, lebih banyak senyum daripada banyak sedih, karena sudah hakul yakin 100% husnul khotimah. Kemudian itu salah satunya saja. Fa idza uhdira lukina syahadah, maka ketika ada seseorang yang lagi ihtidhar, ngerasain proses sakaratul maut, pengen mati tapi belum sampai pada yugorgir, belum sampai nyangkut ning tenggorokane atau kerongkongane, maka lukina syahadah, agar ditalkin supaya matine dalam keadaan syahid husnul khotimah. Ini perintah Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala liqaulihi alaihi salatu wassalam. Sebab musababnya apa? Sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum, talqinkanlah mautakum, orang-orang yang pengen mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi Imam As-Suyuti menukil dari ulama-ulama Syafi'iyah, tidak menutup kemungkinan maknanya mauta di sini sudah mati, sehingga bolehlah tahlilan. Itu masalahnya. Karena bahasa mauta itu jamak dari mayit, oke. Jamak dari mayit, oke. Mayit lebih masyhur artinya belum mati, mati, hampir mati. Maitun sudah mati. Namun kalau belajar qiraah sab'ah, qiraah asyarah, Rasul juga membaca Al-Quran mayyit, juga membaca mait. Nampak-nampak podo artinya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya yang belajar qiraah sab'ah, Quran yang lotok, Quran yang tahu dengan bahasa itu, oh tidak menutup kemungkinan mauta diartikan hampir mati juga sudah mati. Paham paham banting mangguk mangguk. Kenapa? Litakuna akhir kalamihi, supaya akhir kalimati la ilaha illallah, fayuhtamalahu bisyahadah, dan diakhiri dengan isyhad la ilaha illallah. Wala yu'adu alaihi minha, dan jangan diulangi talqinnya. Jika sudah ada orang sakaratul maut ternyata nampaknya mengikuti la ilaha illallah, maka jangan diganggu. Tidak perlu yasin lagi, tidak perlu bacaan yang lagi. Pastikan tenang suasana. Tapi ada 1-2 orang yang mengawasi bagaimana kalimat terakhirnya. Kuatirnya setelah kalimat la ilaha illallah terucap kalimat yang lain, maka baru ngulangi talqin la ilaha illallah. Paham maksud saya nggih? Oke, itu perintah dari para alim ulama. Li alla yajjara, supaya tidak gaduh, tidak kocar-kacir kalimat terakhirnya. Memastikan kalimat akhirnya la ilaha illallah. Wa yustahabbu aidan qiraatu yasin. Dianjurkan pula qiraah yasin. Lebih-lebih maksudnya adalah di kitab At-Tadhkirah karangan ulama ini juga, ketika memang tidak ada tanda-tanda la ilaha illallah terucap, abot sawangane.
kemudian ikhlas bareng-bareng, tidak lama mati ini orang, ya sudah bantu sakaratul mautnya, memudahkan beliau adalah baca surat Yasin. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin ala mautakum, di atas atau pada mautakum. Ingat, saya sampaikan tadi Imam Asyuyuti menukil dari beberapa alim ulama Syafi'i yang ahli bahasa Arab, mauta jamak dari mayyitun, yang hendak mati, sunnah dibacakan Yasin. Mauta jamak dari maitun, sudah mati, juga berarti tidak menutup kemungkinan sunnah pula bacain Yasin di atas kuburan mereka yang sudah mati. Itu maksudnya. Ini kira-kira paham apa betul? Nah, masalah dalam bahasa sendiri sudah berbeda arti. Bagi fanatik yang fanatik, mauta ya pokoknya jamak dari mayitun toktil, nggak ada mait, ya sudah. Dari segi bahasa sudah fanatik, muncullah fikih dan akidahnya juga fanatik. Hanya Yasin la ilallah dibaca untuk yang sakaratul maut saja, dan menolak bagi yang mereka yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis Ummu Darda menyampaikan, ma min mayyitin, ora ono seseorang yang pengen mati, yuqra'u indahu, dibacakan di sampingnya surat Yasin, illa kecuali huwina alaihil mautu, dimudahkan baginya kematiannya. Ini memang tidak ada yang mengelak Bapak Ibu, apapun ormas, kelompok, madhab, hadis ini, semua hadis yang tadi adalah syariatnya lebih pada yang proses mati. Itu tidak ada yang ngelak. Perbedaan pendapat hanya pada setelah matinya tetap dibacain Yasin, setelah matinya dibacain di atas kuburan, itu baru ikhtilaf para alim ulama. Itu saja. Kalau sepakat mengenai sunnah dianjurkan sebelum mati, itu tidak ada yang mengelak, apapun judul madhabe. Kemudian wa idza qudiya, ketika sudah diambil nyawanya, habis keluar dari jasad, wa taba'al basar ruha, basar pun mata mendelik ke atas, proses ngikuti pencabutannya ruh, kama akhbar sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim, sebagaimana yang dikabarkan Rasul SAW dalam sahih Muslim, memang idza qubidatir ruh ittaba'athul basar, ketika proses pencabutan ruh, maka umum meripat mendelik ke atas mengikuti proses tersebut. Maka wartafa'atil ibadat, begitu pula semua amal ibadah terangkat. Wazalat taklif, dan sudah pula habis hilang beban taklif mukallafnya. Tawajjahat alal ahya'i ahkam, dan tinggal ada beberapa hukum yang berlaku kepada yang hidup. Kalau sudah keluar nyawanya, benar-benar mati seseorang, ada beberapa hukum yang melekat pada mereka-mereka yang masih hidup, keluarganya, kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Apa itu? Taghmiduhu, segera syariatnya apa? Jika ada nampak matanya mendelik, balikin lagi, nutupin matanya. Itu yang pertama. Kemudian saya bacain apa adanya, nggih. Wa i'lamu ikhwanihi as-sulaha bimautihi, nyiarke kematiannya. Ustadz, pengurus Masjid Al-Hidayah, tolong dia siarke makku mati. Nah, itu bagian daripada anjuran para alim ulama. Kemudian segera al-akhdhu fi tajhizihi bil ghusli wat dafni, segera ambil siap siap untuk ngedusi dan ngafani. Perihal ngedusi, banyak para alim ulama berkata sunnah, sebagian alim ulama mengatakan wajib, sebagian alim ulama yang masyhur dari kalangan imam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah fardu kifayah. Begitu pula yang lainnya termasuk mengkafani. Loh, piye kok ada hukum berbeda-beda? Itu ceritanya piye? Fikih kan buai, bahane kan hadis atau Al-Qur'an. Yo, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ummu Atiyah, wahai Ummu Atiyah, dusono anakmu yang bernama Zainab.
Dosane wah paham enggak ya? Mandikanlah jenazah putrimu yang bernama Zainab. Kemudian ternyata kalimatnya seperti di kitab Sunan Abu Dawud, igsilnaha salasan. Ini loh bahan hadis, kok kenapa sebagian alim ulama mengatakan mandikan mayit sunnah, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Igsilnaha salasan, mandikanlah 3 kali ya. Anakmu yang sudah jenazah tadi mandiin 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au aktsara min dzalika, diusahakan ganjil sunai. Ini bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang biasa memandikan jenazah sunai, usahakan 3 kali minimalnya, dan itu witir. Jika pengen lagi nambah, usahakan bukan 4 tapi 5 kali. Kemudian seterusnya, in ra'aitunna dzalik, jika kalian mengira baik atau menilai itu demikian itu perlu. Kalimat in ra'aitunna dzalik itu loh, kalimat itu taktil yang menjadi sebab musabab ikhtilaf para alim ulama. Jika in ra'aitunna dzalik, dzalika menuju mandine, maka dianggap gak wajib. Jika kalian memang menganggap perlu memandikannya, dzalika dianggap artinya itu maksudnya adalah memandikannya. Berarti sunnah ini memandikan mayit, langsung kafani ora apa-apa. Ini sebagian alim ulama fikih. Sedangkan ulama-ulama kita, mayoritas alim ulama justru condong in ra'aitunna dzalik, jika kalian mengira perlu itu. Itunya bukan pada mandinya, tapi tambah dari 3 berubah menjadi 5, 5 berubah menjadi 7. Jika merasa orang yakin belum sempurna, belum merata sebagaimana mandinya jenabah, mandi besar, maka silahkan tambahi lagi 2 kali, 2 kali, itu maksudnya. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke, mangguk-mangguk lebar. Hanya saja beliau Imam Al-Qurtubi menukil, barangkali perlu bunda ayah, wala yujawizu sab'a ghusalatin fi ghuslil mayyiti bi ijma', akan tetapi tidak melebihi 7 kali mandiin jenazah bi ijma'. Dalilnya bukan Al-Qur'an, bukan hadis, tapi ijma'. 3 utama. Jika merasa belum cukup, maka bikinlah 5. Merasa belum cukup, belum rata, maka 7 kali, dan jangan nambah lagi. Jika memang yakin, lolah bagian kuping sidik kok masih ada yang kering memane, walaupun sudah 7 kali dimandiin, maka para alim ulama berkata hanya dimandikan bagian, ditelesi bagian yang masih kering. Beberapa kali saya mandiin, mohon ini penting, ini kiranya mohon penting, bolak-balik saya mandiin jenazah sekaligus lihat beberapa orang memandikan jenazah. Terakhir itu beberapa bulan lalu, belum ada 3 bulan yang lalu. Dan saya sedikit komplainnya saya ini disetujui oleh kiai-kiai sepuh yang lain. Kiai-kiai sepuh pengen ngomong gak enak, tapi saya akhirnya ngomong saat itu. Kenapa? Ada ember yang isinya sabun, campur sabun, ada yang bersih, kemudian ada yang berbunga, mawar, dan tetek bengek yang lainnya. Ternyata langsung pakai yang sabun. Itu banyak alim ulama menganggap makruh, bahkan tidak sah. Ya, utamakan yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama harus yang bersih, sih, tohir, mutohir. Paham maksud saya, nggih? Mangguk-mangguk lengkap, udah kesuwen lah itu. Pokoknya utamakan yang akhir adalah bersih tanpa campuran apapun. Kemudian yang terakhir pun kembali yang bersih. Jangan sampai buru-buru langsung campur aduk, kapur baru sama sabun campur. Tidak, khawatir justru malah makruh, malah menjadi sumbatan untuk tohir mutohirnya bisa mengenai badan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu berapa jam, Ustaz? 10 jam, 20 jam, ibu-ibu 20 jam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kemudian, Masya Allah, saya sampaikan pelajaran kedua tadi adalah kematian di dunia justru awal atau gerbang akhirat. Seperti dalam hadis yang sahih, Sayyidina Utsman bin Affan, Pak Bu, kalau ningali kuburan mesti nangis. Bahkan tangisnya itu delewer, membasahi jenggot seluruhnya, basah netes-netes sampai membasahi dada. Itu setiap kali lihat kuburan, saking resike atine Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, mengapa setiap kali engkau melihat kuburan pasti nangisnya menjadi-jadi? Tidak seperti saat disampaikan tentang surga neraka. Kemudian Sayyidina Utsman dalam keadaan nangis menjawab, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu awal-wal dari fase akhirat. Sudah disebut akhirat, tapi fase yang pertama. Kemudian fa inna minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Sapa wonge di alam kubur selamat, mesti setelahnya sampai ke surga lebih gampang, lebih selamat, lebih enak. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sapa wonge di alam kubur kok ora selamat, jian tenan, setelahnya mesti lebih sengsara, ora bakal lorak, Pak. Maka kuncinya mbuh piye carane di alam kubur dimulai saat kematian kita, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Di antara tondo-tondone alam kubur selamat iku piye kinten-kinten Bapak Ibu? Ayo tondo-tondone orang di alam barzah selamat. Itu tanda-tandanya apa Bapak Ibu? Saat bertemu malaikat mungkar nakir alaihi wassalam. Warnane kulite piye? Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan seperti ini. Hai Umar, bagaimana kabarmu jika engkau berada di depan mungkar nakir alaihi wassalam, sedangkan mereka berdua aswadani, ireng mengerikan, azraqani, biru bengis, kejem orangnya, kejem malaikate. Kemudian suaranya, hei Umar, mungkar maupun nakir alaihi wassalam itu melebihi suara petir beledek yang melegar. Sedangkan kilatan mata nih mungkar nakir alaihi wassalam, hai Umar, melebihi dahsyatnya kilatan yang menyambar. Medeni wong, Mbak. Makanya biasanya mudin di atas kuburan yang bermadzhab Syafi'i, ngikutin kitab Al-Azkar, kan tetap Mbah ojo wedi, sebentar lagi panjenengan didatangi makhluk Gusti Allah mungkar nakir alaihi salam, akan bertanya marrobukan dan seterusnya. Kenapa kalimatnya selalu ojo wedi, ojo gentar, podo-podo makhluk Gusti Allah? Karena memang Rasul menyampaikan aswadani azraqan. Kemudian posisinya panjenengan pripun Pak Bu saat berhadapan dengan malaikat mungkar nakir? Tak taklet, panjenengan siap mati atau tidak? Siap ke alam barzah atau tidak? Ngemeng-ngemeng dalam keadaan berdiri ataukah dalam keadaan terlentang seperti kebayang logika kita seperti yang terpocong itu? Gimana kira-kira Bunda didatangi malaikat mungkar nakir alaihi salam? Posisi kita bagaimana kira-kira? Bagaimana Bunda? Duduk, betul, duduk. Seperti orang yang disidang. Kita sih berharap seperti hadis-hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semua manusia mengalaminya. Mudah-mudahan mengalami. Malaikat mungkar nakir alaihi salam datang. Kapan datangnya? Ustadz, dua pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah taala. Mohon maaf ini di luar kitab ini tapi gabung-gabung ya. Pokoknya amburadul yang penting manfaat. Dua waktu, kapan itu? Proses orang-orang pentakziah meninggalkan kuburan, proses gesek-gesekan.
gesek-gesekan sendal, sepatu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh orang di alam barzah bisa mendengarkan suara qur'ani alihim, suara gesekan sendal dan sepatu mereka yang meninggalkan makom. Itu artinya sudah gabung jasad dan roh kembali lagi seperti di dunia. Siap-siap didatangi mungkar nakir alaihi masalah. Karena ada dua waktu, kumpul jasad dan roh manakala 120 hari di rahim seorang ibu, yang kedua ketika tidak lama masuk ke alam kubur. Kemudian jamaah bukan Allah, yang kedua saat tidak ada yang tersisa lagi di makam, sudah pentakziah pulang kabeh, baru mungkar nakir alaihi salam datang. Makanya Bapak Ibu, dalam hadis Bukhari maupun Muslim, termasuk Sayyidina Amr ibn al-As, termasuk Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain berpesan, lebih-lebih Sayyidina Amr ibn al-As, wahai keluargaku, jika aku sudah tercabut nyawanya mati, sahabat, tolong jangan tinggalin kuburanku. Kan gitu, Bukhari Muslim. Tolong berdirilah, tolong kumpul-kumpul. Mazhab Syafi'i memberikan isyarat kumpulnya disunahkan melingkari kuburan. Lalu bacakan sesuatu bacaan-bacaan liyuk nisani, agar aku tenang, siap-siap kedatangan Rasul-Rasulnya Allah. Siapa yang dimaksud Rasul-Rasulnya Allah? Mungkar nakir alaihi salam. Nengke aku, tenangke aku. Bacakan apa? Disunahkan para alim ulama termasuk Imam Syafi'i, bacakan Al-Fatihah, bacakan 5 ayat pertama Al-Baqarah, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan itu disampaikan alim ulama salaf. Mereka-mereka yang menganggap bid'ah belum kental kopi ini jemaah, belum baca hadis Bukhari Muslim yang ini, belum pula baca yang petuah fatwa Imam Asy-Syafi'i yang menganggap itu semuanya bacaan, jangan ninggalin kuburan, baca dulu beberapa ayat-ayat Al-Quran atau doa, itu adalah hasan, sesuatu yang bagus, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Paham sing penting manggu. Ternyata kabar gembiranya seperti ini. Malaikat Mungkar Nakir alaihi salam datang pengen bangunin seseorang yang soleh dari arah kepalanya. Apa? Ternyata kepalanya ini berbunyi, wahai malaikat Mungkar Nakir alaihi salam, jangan dekati orang ini dari kepalanya. Orang ini bolak-balik sujud terus kepada Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ojo diganggu. Kemudian dari balik kanan, mau kemana kamu? Deketin orang ini. Jangan dari kanan. Tangan ini sering wah-wah-nyah-nyoh. Apa itu wah-wah-nyah-nyoh? Sedekah. Masya Allah. Lanjut gak ini? Lanjut. Ternyata dari bagian kiri mendekati lambung. Mungkar Nakir alaihi salam, mau apa kamu? Bangunin dia. Jangan. Akhirnya ini lambung bolak-balik. Ngapain kira-kira? Puasa. Mudah-mudahan puasa Ramadan menghalangi Mungkar Nakir alaihi salam nanya-nanya. Kemudian dari kaki, Mungkar Nakir alaihi salam, ngapain engkau? Ngapain? Ini kaki bolak-balik digunakan untuk silaturahim. Amin Allahumma amin. Riwayat yang lain birrul walidin. Oh, yang merasa jarang-jarang birrul walidin. Ya Allah. 4 amalan ini termasuk yang bakal protes menghalangi. Jangan deket-deketin. Gak ada pertanyaan, gak usah pertanyaan. Akhirnya apa? Mungkar Nakir alaihi salam berkata, naumatal arus. Silakan tidur, teruskan tidur sebagaimana tidur pengantin baru. Alhamdulillah. Tinggal kita. Yang penting saya sudah sampaikan datanya. Tapi pada umumnya apa yang terjadi? Fayuqidani, maka orang itu didudukkan oleh malaikat Mungkar Nakir alaihi salam. Kemudian ditanya, "Marabbuka?" Siapa Rabbmu? Jawaban kita Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Jawaban kita Islam. Yang ketiga, "Wa man bu'itsa ilaika?" Siapa yang diutus kepadamu nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, "Ara'aita fi Muhammad?" Siapa itu Muhammad menurutmu? Jawaban kita Abdullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, "Wa ma ilmuka?" Apa pedomanmu? Jawaban kita Al-Qur'an kitabullah.
Selanjutnya tidak ada pertanyaan lagi. Hanya ini saja, ya. Semua hadis rata-rata dua antara marabbuka wa man nabiyuka, yang antara lagi wa matinuka, kemudian hadis yang lain 4. Tidak ada yang lebih daripada itu. Adapun petuah dari Imam Nawawi dinukil dari beberapa alim ulama tanpa dalil, tapi dianjurkan untuk mentalkin tentang apa kiblatmu, Ka'bah. Sopo bapakmu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sopo teman-temanmu, kaum muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Itu tambahan keterangan dalam kitab Al-Adhkar. Saya sampaikan datanya tapi tanpa ada dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut atau tidak, Ustaz? Lanjut. Masih ada 2 poin. Percepat ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Pelajaran yang ketiga, barang siapa yang diselamatin, dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga, maka ia sukses. Berarti sukses yang sebenarnya bukan pada di dunia, tapi manakala panjenengan masuk surga, yang riwayat atau histori kematiannya tentu husnul khotimah. Itu sukses yang layak kita kejar. Kemudian sebagai tambahan saja, penguat, gambaran ini kaya apa? Selamat neraka, kemudian masuk ke surga, seperti apa kebahagiaannya? Dalam hadis sahih seperti ini, satu saja lah, menyingkat waktu. Artinya saja, bahwa nanti akan didatangkan manusia yang paling banyak merasakan nikmati Allah di dunia. Dilihat oleh seluruh makhluknya Allah. Baru fayusbagu finnari sobghah, baru dicelupin, Pak, dicelupin yang neraka, kemudian diambil lagi. Allah bertanya kepada dia, fayuqalu lahu, ya bani Adam, hai bani Adam, manusia, hal ra'aita khairan qattu, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sebelumnya? Hal marrabika min na'imin qattu, apakah pernah ada nikmat yang lewat kepadamu walau hanya sejenak saja? Apa jawabannya? Padahal umpamanya bertahun-tahun usianya di dunia, isinya apa terus, beruntung terus, sukses terus, nikmat terus, sehat terus. Apa jawabannya? La syai'. Tidak pernah ada kebaikan di dalam diri saya. Ya Allah, ngakunya tidak pernah aku merasakan kebaikan dan kenikmatan. Percaya atau tidak jamaah? Itu artinya, paham nggak maksud saya? Selupan rokok saja, ambil saja. Itu bukan hanya azab fisik dan roh, tapi azab psikis dan akal. Walaupun beribu tahun sudah merasakan nikmat senikmat-nikmatnya menungso di dunia, hilang kabeh, nggak terasa itu nikmat dibandingkan satu azab di neraka. Paham maksud saya, G? Ini kan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kebalikannya, didatangkan pula manusia yang paling buruk, paling sengsara, maksudnya paling asyaddun nasi bu'sa, kata Rasul, yang paling amat-amat terpuruk sengsara, dilihat oleh orang banyak makhluk-makhluk Allah, dimasukkan ke dalam surga karena kesabaran keikhlasannya, paling ambruk-ambruk, masuk surga, subghah, keluar lagi. Ya bani Adam, wahai bani Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sebelumnya, kesengsaraan sebelumnya, hanya secuil sejenak? La wallah, la syai', kullu khair, semuanya kebaikan. Ya Allah, beribu-ribu tahun umpamanya usia seseorang, seambruk-ambruk, sepuruk-puruknya, sengsara-sengsaranya di dunia ini, dibandingkan dengan celupan surga, secuil surga, hilang sudah, puas, terobati kabeh. Saya berharap sepuruk apapun keadaan kita, selalu bersyukur, sabar, mudah-mudahan mengalami seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini, apapun judulnya, harta, wanita, tahta, termasuk Imam As-Sa'di berkata seperti ini, amalan-amalan tindak tanduk kita semuanya yang dikhususkan untuk dunia, itu semuanya adalah mata'ul ghurur, semua kenikmatan yang menipu, justru akan menjadi malapetaka di akhirat, kecuali tindak tanduk yang memang bernilai ibadah, baru itu kehidupan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangguk-mangguk lebar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah salli ala Muhammad.